gak mungkin namanya kita saudara, gak setega kejam keji begitu sama saya. Apalagi saya baik sama semua saudara, sama teman, siapapun saya baik semua. Gak mungkin lah, karena saya ingat pesan nenek saya, kalau kita baik gak mungkin kita tidak dibalas baik. Tapi kenyataan berbalik begitu. Jadi dia setiap berkunjung ke rumah gitu, rajin masuk kamar mandi. Terus kalau dia udah pulang, yang herannya saya kalau mau buang air atau mau mandi atau apa, saya herannya itu di dalam air, genangan air dengan samping ember, loh kok banyak pasir. Tapi kan namanya saya ini nggak ada pikiran negatif sama siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Kang Gofar Luwu Utara. Kali ini sahabat Kang Gofar Luwu Utara, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah ditemani oleh Kang Dayat dari Makassar. Kang Dayat ini datang ke Luwu Utara. Ini tujuannya satu, dia pengen berobat, usahanya berobat, badannya berobat untuk keluarganya. Karena Kang Dayat ini terkena yang namanya black magic atau santet. Oke, pada malam hari ini kita sudah ditemani oleh Kang Dayat. Assalamualaikum Kang Dayat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sekarang? Sehat Kang. Sehat, walaupun keekonomian lagi menurun Kang ya? Iya Kang. Lagi terpuruk. Nah itu ini Kang Dayat ini punya keluh kesah atau cerita unik ya dari Makassar sana, dan ini mau langsung disampaikan oleh Kang Dayat, dan ini dialami oleh Kang Dayat sendiri. Iya, Kang. Bagaimana fenomena-fenomena ini terjadi dalam hidupnya, terkena yang namanya santet atau doti. Monggo Kang, iya, Kang, bisa diperkenalkan. Iya. Makasih banyak sebelumnya buat Kang Gofar. Kalau perkenalkan, nama saya Dayat. Saya asal dari Makassar. Awal cerita mulanya, saya berumah tangga sama istri saya di usia muda, masih remaja, sama-sama remaja. Hari demi hari, tahun demi tahun, saya lalui bersama, ibaratnya senang. Terus Allah mengaruniai saya anak. Di samping itu, saya berdua kekompakan namanya suami istri. Saya ibaratnya buka usaha bersama. Ibaratnya seiring sejalan, saya buka semacam kayak kirim barang ke daerah gitu. Kayak macam sumpama saya dari Makassar, saya kerja ke Luwu Timur, Luwu Utara, sampai daerah Sulawesi Tengah. Hari-hari demi hari, tahun demi tahun, alhamdulillah, ibaratnya usaha ada perkembangan gitu. Ibaratnya perkembangannya lumayan, perlahan tapi pasti gitu. Terus lama-lama kelamaan, namanya saya juga manusia biasa, ibaratnya nggak ada rasa curiga atau gimana pun sama siapapun. Dan ternyata yang jadi musuh dalam selimut saya sendiri adalah ibaratnya saudara saya. Gak nyangka dia sampai berbuat setega begitu sama saya. Padahal saya pribadi, ibaratnya saudara, kita bersaudara, butuh bantuan apapun saya kasih. Siapapun yang butuh bantuan saya kasih. Gak ada saya berpikiran negatif, bilang wah ini orangnya jelek, ini orangnya gini-gini. Gak ada. Di hati saya samakan diri saya, semua orang itu baik. Dan lama-lama kelamaan dia datang bertamu ke rumah, namanya bersaudara.
selayaknya kita saudara gitu ya, nggak ada rasa curiga. Masuk di dalam rumah, di kamar, dimanapun saya nggak ada rasa curiga. Cuman satu ada kejanggalan, tiap kali dia datang ke rumah, dia kalau duduk kayak biasa gini nggak tenang gitu. Paling lama 2-3 menit masuk lagi kamar mandi, kembali duduk ngobrol bareng, ngumpul semua, terus 1-2 menit balik lagi. Ya namanya saya dalam hati tidak ada pikiran jelek sama siapapun, saya cuek aja gitu pikiran saya. Gak mungkin namanya kita saudara gak setega kejam keji begitu sama saya. Apalagi saya baik sama semua saudara, sama teman, siapapun saya baik semua. Gak mungkin lah, karena saya ingat pesan nenek saya, kalau kita baik gak mungkin kita tidak dibalas baik. Tapi kenyataan berbalik begitu. Jadi dia tetap berkunjung ke rumah gitu, rajin masuk kamar mandi. Terus kalau dia udah pulang, yang herannya saya kalau mau buang air atau mau mandi atau apa, saya herannya itu di dalam air, genangan air dengan samping ember, loh kok banyak pasir. Tapi kan namanya saya ini nggak ada pikiran negatif sama siapapun, saya cuek aja. Mungkin dari plafon, mungkin temboknya, ataukah ada pasir-pasir dari tembok apalah gitu, nggak curiga. Ya saya bikin bersih aja kayak biasa, namanya selayaknya kita bersihkan rumah apa, saya siram, saya sikat, saya kasih pewangi gitu. Dan saya herannya itu aja, tiap kali dia datang ke rumah pasti gitu tingkah lakunya, dan pasti pasir saya dapat. Itu yang saya heran, loh kok ini saudara datang baru ada pasir, kalau macam saya sama anak-anak kok nggak ada ini namanya pasir apa, nggak ada. Ya hari demi hari saya jalanin, yang banyak kejadian yang aneh itu yang nggak masuk akal gitu. Di rumah itu hawa sudah mulai panas, kayak macam anak ribut-ribut, bertengkar apa, istri juga ikut-ikutan. Masalah anak yang sepele, yang gak ada gunanya, jadi meledak, jadi ribut, kacau balau gitu. Saya juga heran, loh kok berubah ini namanya situasi dalam rumah. Nah saya cuek aja, mungkin pikiran aku ya biasa-biasa aja, kalau namanya rumah tangga pasti tidak semuanya mulus gitu. Nah hari demi hari saya, namanya kan saya pekerjaan saya begini, saya kunjungan ke toko-toko, banyak yang aneh juga, yang nggak masuk akal gitu. Toko yang hubungan sama saya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ke saudara, tiba-tiba kalau dia lihat saya itu bagaikan hewan begitu, jengkel banget. Saya berpikir, loh kok ada apa ini? Saya nggak ada salah, nggak pernah bohong, nggak apa. Loh kok dia marah? Nah, istilahnya saya cuek aja ya, mungkin namanya banyak pikiran, karena namanya orang usaha itu ya pikirannya banyak lah saya akui. Nah terus hari demi hari pindah toko lain lagi begitu. Yang saya herannya kalau masuk toko yang lain lagi, ini minggu saya kunjungin, Bu, Mbak, barangnya masih ada? Ya masih ada, masih lengkap, nanti lain kali ya. Ya Mbak, ya Bu, monggo, aku pergi. Kunjungan minggu berikut, yang aku herannya, loh kok ini ibu marah, bilang kamu itu tak tunggu minggu kemarin kok tidak datang-datang, ini barang saya udah habis anu. Jadi saya heran, loh minggu kemarin aku datang, ibu bilang masih ada, mana kamu datang anu begini. Ya namanya emak-emak atau ibu-ibu ya, kita sebagai laki-laki mengalah aja gitu namanya, walaupun kita benar. Karena kalau ibu-ibu kan mungkin pemirsa tahu semua gimana namanya anunya, udah punya kata-kata gitu. Iya. Itu biasanya sampean membawa ekspedisi dagangannya sampean itu berapa mobil, Kang? Dulu, Kang? Dulu ndak menentu, Kang. Kadang kalau paling standar itu 2 armada, kalau lagi rame-ramenya kadang sampai 3.
3 armada Kang ya. Iya. Itu biasanya sampai berapa modal itu Kang yang dikeluarkan? Modal itu tergantung, istilahnya saya hitung-hitung ya sekitaran 300-an nggak salah. 300 juta ya. Iya Kang. Nah itu. Nah, terus kita kembali lagi ke tanah yang dihamburkan di kamar mandi. Selain itu kejanggalan apa Kang yang dialami oleh keluarganya sampean? Banyak Kang, betul. Sampai sakit katanya tadi. Iya, sampai ada yang saya punya anak sakit juga itu Kang. Iya. Terus yang herannya itu saya punya anak itu dikasih ngaku sebut nama saudara saya. Itu kesurupan Kang ya? Iya. Itu ketika itu masih kecil anak itu. Ya sekitaran umur usia kelas 6 SD lah gitu. 6 kelas SD kesurupan Kang ya? Iya. Dia mengaku yang mengirim doti itu atau santet itu keluarganya sendiri. Iya. Nah itu katanya tadi sampai cerita di dalam tadi itu sampai perutnya membesar, itu bagaimana itu? Itu ceritanya pokoknya nggak mau buang air besar gitu. Kadang selama 3 bulan sampai 4 bulan. Itu nggak bisa keluar kotoran ya? Nggak bisa Kang. Masya Allah. Akhirnya tapi sekarang sudah bisa. Alhamdulillah sudah sembuh Kang. Alhamdulillah sudah sembuh. Karena di sana ada ustadz juga ya? Iya Kang. Ya. Alhamdulillah. Terus lanjutkan lagi ceritanya. Yang itu tuh, yang dari situnya yang saya sampai tahu juga pengakuan dari saya punya anak dengan tingkah lakunya saya pelajarin. Loh kok sampai tega, namanya kita satu darah, satu apa, kok kamu ngelakuin sama saya? Padahal saya ini kan ibaratnya kamu ada susah, ada apa, gak pernah aku liatin, pasti aku bantu. Kok dia sampai setega gitu sama saya? Iya. Terus bisa sampai datang ke Luwu Utara, bisa sampai ceritakan juga, bisa sampai ke Padepokan sini. Ya awalnya sih saya sampai kenal Padepokannya Kang Gofar di rumah itu iseng-iseng aja. Nah, namanya biasa malam kalau nggak ada kerjaan buka-buka apa lagi tuh kayak Facebook atau YouTube gitu, cari-cari informasi. Iya, saya lihat dari yang Kang Gofar tangan itu ada beberapa sama dengan yang saya alami hidup ini. Jadi dari situ saya dalam hati besar, insya Allah mudah-mudahan Kang Gofar bisa bantu saya dalam masalah saya ini. Iya. Dan akhirnya bisa sampai ke Padepokan ya? Iya. Ya alhamdulillah. Nah itu selama berapa tahun itu sampai terpuruk itu, habis-habisan itu, mobil kejual, semuanya kejual. Kalau yang saya alamin itu sekitaran 5 atau 6 tahun Kang. 5-6 tahunan Kang ya? Iya Kang, betul. Itu katanya sampai tadi pas di dalam tadi sampai untuk makan aja susah ya? Susah banget Kang. Terus terang aja, menangis kalau yang dengar ini pemirsa siapapun. Untuk makan aja, jual baju. Masya Allah. Bayangin aja pemirsa, sanggil kejamnya itu dia sama saya. Gak nyangka aku. Itulah kejamnya dunia black magic kan, atau dunia santet. Iya kan, betul. Jadi insya Allah mudah-mudahan sampai datang ke Padepokan Daur Ulang Manusia, jadi di daur ulang lagi badannya sampean, jasmaninya sampean, rohaninya sampean. Mudah-mudahan dengan taubatnya sampean datang ke sini, mudah-mudahan black magic atau sihir itu sirna. Amin. Dan insya Allah sama Allah derajatnya sampean diangkat kembali. Amin. Sukses kembali. Amin. Amin. Dan hidupnya selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Iya kan, oh ya. betul. Tapi ini yang mau saya tanyakan, pernah nggak mengalami kejadian aneh sampai istilahnya itu sampai sakit sampai apa gitu? Kalau yang kejadian anehnya itu tidur saya Kang. Ibaratnya bagaikan kayak yang orang udah meninggal gitu. Pagi jadi malam, malam jadi pagi gitu Kang. Kayak gitu ya, iya, istilahnya. Kang. Kalau malam nggak bisa tidur, nggak bisa tidur sampai pagi Kang ya? Iya. Nanti pagi sekitaran sudah sholat subuh,
baru ngantuk berat. Ngantuk berat ya? Iya, kadang itu saya tidur ya mujur-mujuran juga. Kadang paling cepat saya bangun jam 12 siang. Kadang pernah tidur subuh bangun malam jam 8 malam. Masya Allah. Dan itu tanpa sampean sadari ya? Tanpa saya sadarin itu, Kang. Itu pernah nggak mengalami pas ketika sampean bangkrut, ketika habis-habisan semua, istri minta cerai, itu pernah nggak mengalami begitu? Berapa kali, Kang? Berapa kali ya? Iya, Kang. Sering diucapkan Kang Iya. Ya? Masya Allah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bertahan ya? Bertahan, Kang. Karena saya selalu sadarkan istri saya. Saya bilang, jangan hanya masalah kita ini orang tua, anak-anak yang jadi korban. Kasihan anak-anak nggak tahu dosa, ikut dosa juga. Iya ya. Mungkin begitu saja Kang ya. Terima kasih banyak ya Kang Dayat ya. Iya Kang. Mungkin untuk pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, bagaimana pesan-pesannya? Sedia payung sebelum hujan atau bagaimana? Monggo pesan-pesannya sampai. Kalau macam saya buat pemirsa semua, pesan saya ibaratnya sebaik apapun namanya manusia, jangankan saudara, betul jangankan orang lain, saudara pun bisa tega menyakitimu. Jadi pesan saya cukup hati-hatilah gitu. Iya, artinya gimana ya, ibaratnya kita saling jaga-jaga jarak aja antara hubungan gitu. Iya, biar tidak terjadi apa-apa gitu. Itu Kang ya. Iya. Ya, terima kasih Kang. Itulah pesan dari Kang Dayat. Nah itu. Iya. Pada intinya sedia payung sebelum hujan. Iya. Jadi usaha apapun minta benteng sama Allah. Iya. Minta berkah sama Allah. Iya. Biar yang namanya jin, iblis itu tidak bisa menghacker dalam pekerjaan kita. Iya. Dalam usaha kita. Iya, Kang. Dalam rumah tangga kita. Iya. Ini contohnya Kang Dayat terkena yang namanya tanah kuburan. Iya. Sampai hancur berantakan. Tanah kuburan itu pelan tapi pasti. Itulah yang sering saya katakan di YouTube saya itu, yang sering saya ucapkan, yaitu guna-guna tanah kuburan. Jadi guna-guna itu dia jaraknya itu umpamanya menabur sekarang, itu pelan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan baru ada reaksi. 1 tahun itu puncaknya, 1 tahun, 2 tahun itu terus. Itu kalau tanah kuburan tidak dikasih hilang. Oke, para sahabat, Kang Gofar Luwu Utara, malam pencekam, malam penuh misteri. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di like dan di subscribe di YouTube-nya Kang Gofar. Oke, sekian dari kami. Bila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.